warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayam Food semua, bersama kita Do Tyson, Saya Diazaro. dan saya Yudhistira. Tapi kita nggak hanya cuma berdua. Hari ini kita membawa gerombolan kita, Here we are. Ayam Food. Kenapa kita membawa tim kita hari ini, Pak Dias? Jadi ini adalah edisi spesial. Yes. Karena ini adalah tahun baru 2021. Selamat tahun baru. Semoga pencapaian lebih baik lagi. Amin. Dan spesialnya hari ini kita nggak cuma berdua, tapi pastinya nih. Kita membawa tim kita. Mm-mm. Siapa sih di balik Ayam Food itu? Langsung dari kanan kami ada siapa? Silakan. Halo, nama saya Yusri Agus. Bisa dipanggil Yusri. Oke, yang sebelah kiri saya ada. Halo teman-teman, nama saya Arno Hidayat, biasa dipanggil Arno. Dan yang paling cantik di antara Ayam Food semua ada. Halo sahabat iPhone. Ana. Kurang keras nih siapa namanya? Ana. Jadi ini kita kenalin dulu satu-satu lagi. Di kanan ini adalah si Yusri. Ini adalah kameramen dan editor. Editor kita. Hmm. Yang sebelah kiri ada Bang Arno. Sip. Siapa bang? Abang ngapain dia bang? Dia juga sebagai editor, juga kameramen. Pokoknya di Ayam Food ini sebenarnya ngangkat-ngangkat semuanya. Dia koordinator production coordinator. Luar biasa. Maksudnya. Terus yang terakhir tuh udah jelas kan siapa yang suara-suara yang Kita denger lagi kayaknya ya. Suara ya. Tenang dulu semua tenang dulu. Ini. Halo sahabat iPhone. Udah ciri khas banget suaranya. Jadi kalau kita denger nih video-video yang lain, kalau ada voice overnya ya ini nih dia. Kalau ada voice over cewek, ya ini dia ratunya. Dan si Ana ini menjabat sebagai produser kita di sini. Bukan untuk produser ya. Bu gajinya kapan bu? Jadi Ana ini sebagai ibu-ibunya kita semua yang mengatur kita semua, ibu rumah tangga gitu lah ya. Yes. Dan kita di sini mau cerita-cerita nih tentang handphone. Jadi udah kayak YouTube Rewind gitu ya. Ini special edition di Ayam Food Rewind. Oke, di special edisi hari ini kalau biasanya ada YouTube Rewind, nah kalau ini ada Ayam Food Rewind ya Pak Dias ya. Yeay. Apa yang akan kita rewind di Ayam Food Pak Dias? Jadi kita bakal napak tilas nih. Yo, Imamen. Kita bakal tahu historinya handphone itu seperti apa. Yo, bagaimana dia besar, bagaimana dia berjuang dulu seperti apa. Sampai titik ini kita udah. Nah, kalau yang biasanya kita yang ngomong sekarang tim kita yang akan berbicara. Susah ya Pak ya. Ngomong depan kamera ya. Makanya nggak gampang loh. Jadi gimana nih soal handphone? Sebenarnya kapan handphone itu lahir? Ya. Bisa diceritain? Kira apa nih pertama? Historis awalnya berdirinya Iya. Ayam Food. Tujuannya apa Silakan. kenapa itu. Ya lempar-lempar bola bun. Dari Bu produser dulu. Ya gimana bu? Jangan bilang satu sahabat iPhone lagi ya. Oke, jadi iPhone itu kan berdiri itu bulan Desember 2018. Wih, udah 2 tahun dong. Udah 2 tahun. Oh, nggak terasa ya. Em, itu lama banget kan untuk mencapai sampai hari ini. Terus waktu itu tiba-tiba Arno itu malam kepikiran mau buat YouTube. Oke. Terus kan terus berpikir ya buat YouTube. Kan kita tahu ya kalau Arno ini orangnya kayak gimana. Gimana? Kayak gimana coba? Arno kan orangnya nggak narsis. Terus dia bilang mau bikin YouTube tentang makanan. Sedangkan dia orangnya nggak suka makan kan, jadi mikir ini YouTube-nya mau dibuat kayak Ya, gimana? orang suka makan, tapi makanan tertentu. Makanan Ini urusan makan. Tentunya apa ini? Ini padang banget makanan kita padang. Nah terus sampai akhirnya ngelobi terus, ya udahlah akhirnya kan ya udah bikinlah dulu namanya belum Ayam Food, Oh, tapi oke. menu makanan ya. Iya. Oh, channelnya menu makanan. Ya menu makanan. Terus lama-lama kok apa bilang kayaknya nggak cocok nih menu makanan. Kurang catchy gitu kayaknya. Karena kalau menu makanan itu pasti kayak ada resep makanan Iya, ya bener. kan.
akhirnya tercetuslah nama I'm Food gitu. Karena kita adalah makanan. Kompak saudara-saudara. Ya maksudnya itu mas. Iya, gimana? Kenapa I'm Food? Jadi kan kalau orang makan itu kan menggambarkan identitas biasanya. Iya. Ya kan. Ya orang dari Padang makannya Padang. Iya kan. Kayak bakso Malang ya udah dominan lah ya. Iya. Yang Bebek paling- itu bebek gitu ya biasanya. Yang pasti itu apa yang kita makan itu mencerminkan siapa kita. Yo, asik banget kan. That's why ini dinamain I'm Food. Kalau tadi adalah awalnya adalah menu makanan. Menu Iya. makanan. Itu bisa dilihat banget sama video pertama kita. Awal-awal. Benar. Itu secara logo dan macam-macamnya masih Masih lama. Kita masih nyimpen video tersebut nggak dihapus ya. Jadi kelihatan itu tahapan awal kita itu ngupload, kualitas editingnya kayak gimana, kayak gitu. Alat yang dipakai. Alat yang dipakai, kamera handphone mas, kan, Oke. gitu. Bahwasanya memang dengan alat sederhana pun kita sudah bisa berkarya sebenarnya ya. Betul. Gitu. Untuk sahabat I'm Food yang ngikutin dari awal pasti tahu banget memang kita awalnya adalah si menu makanan. Asik. Kurang lebih ada 4 atau 5 video lah sebelum logo baru ya. Tapi ini kan dalam 2 tahun nih apakah serajin itu? Ternyata, iya. Jadi aku mau jawab. Ternyata di YouTube itu nggak segampang Iya. yang kita lihat di TV. Kita lihat artis itu sukses YouTube-nya ya. Jadi kalau kita coba sendiri itu ternyata susah banget. Susah banget. Susah banget. Serius. Emang kuncinya adalah Konsisten. Ya, kita selalu bilang ya di grup kita Iya. kuncinya adalah 3K. Konsisten, komitmen, dan komunikasi. Itu Betul. yang membuat kita bertahan sampai di sini. Itu baterai kedip-kedip. Nah tadi kan udah cerita tuh awal-awalnya I'm Food. Nah sekarang nih I'm Food udah kayak gimana nih? Apa ini? Oh, perkembangannya, segmennya. Ah, Jadi awal berdirinya itu I'm Food baru ada beberapa segmen ya. Pertama itu preview biasa. Jadi kayak kita rekam makanan, terus nanti kita dubbing. Terus dan ada yang juga- dubbing siapa? Ya biasanya yang paling tinggi sih view-nya Cewek ya. iya cewek, nggak tahu ya. Karena belum maksimal ya, masih coba kan awal-awal. Terus segmen street food itu kita emang langsung di pinggir jalan, jadi kayak makan-makan On spot ya langsung. Ya. langsung kita tanya-tanya gitu kan. Ya ada 3 terakhir itu segmen traveling gitu. Jadi konsepnya awalnya selain makanan, terus traveling kan. Tapi yang traveling ini masih konsep, masih belum kita kembangin. Waktu itu ada event makanan, kita coba ya sebatas itu baru. Jadi setiap jalan-jalan langsung nge-record gitu ya. Ah. Iya. Terus ada juga kan ada masak tuh, bikin resep. Ini nih yang suka masak juga. Terus ada juga apa lagi nih? Sampai harus lihat contoh kalau aku juga kadang nggak apa. Ada collaboration, terus ada tips and trick. Ya, Tips and trick itu kayak cara makan tuh. Itu lumayan tuh viewernya kan? Iya, memberikan Baru satu video kan? memberikan informasi cara makan gitu ya. Kadang juga orang ada juga loh yang nonton juga banyak ternyata. Kadang orang itu kan kagok tuh, misalnya Iya. orang yang nggak ngerti tuh kagok. Gimana sih makan di resto itu kan gitu? Ya mau tanya malu tapi nggak nanya, nggak tahu caranya. Nah, harusnya video tip and tricknya ditambahin juga dia harusnya ya. Kayak Iya, ini kayaknya kagok di mana? Kapok. jadi ada beberapa segmen itu masih coba pasar dulu lah. Oke. Kita kalau tes market Tes market dulu penontonnya. Iya, iya. Marketnya Yang apa masih sih? belum berapa gitu kan. Dan yang banyak videonya adalah masih preview sih. Preview. Iya, review ya. Previewnya udah ada dua. Emang core-nya sih di preview awalnya kan. Baru di support sama ICBC. Dan muncullah icip-icip di masa pandemi. Jadi awalnya kan kita berdua. Terus ternyata YouTube ini kalau misalkan kita nggak ada tim, itu lumayan susah buat konten ya. Apalagi kita makan. Kalau makan itu kalau kita sendiri garap semua, apa namanya, lumayan susah juga sih. Emang harus main tim ya. Mainnya maintain. Jadi tips buat teman-teman yang mau bikin YouTube, ya sendiri bisa. Ya. Tapi akan lebih mudah lagi kalau dalam tim. Kalau bagi-bagi Betul. tugas itu emang lebih enteng sih gitu. Tulis bapak apa? Kalau biasanya icip-icip.
Ya gitu deh. Terus ini ya itu tadi bersyukurnya adalah di tahun 2020 itu muncullah juga icip-icip karena kita untuk preview kan harus datang nih ke tempatnya. Iya. Gitu. Sedangkan masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus berada di rumah dan tetap kita harus menjalankan di YouTube ini. Jadi social distancing dong. tenang, kita udah rapid guys. Udah rapid. Udah rapid guys untuk tag ini. Nah terus untuk tetap kita berproduksi nih, maksudnya tetap berkarya gitu ya. berkarya, akhirnya kita muncullah segmen icip-icip ini yang kita mendatangkan makanan untuk kita icip-icip. Ya, kita review di sini makanan yang datang ke kita. Iya. Dan ya alhamdulillah ya setelah icip-icip masuk pun juga itu langsung ya cukup membantu mendongkrak nih. Mendongkrak subscriber, like dan komennya juga rame ya. Viewernya juga lumayan karena emang untuk mencapai monetisasi nih. Nah, iya monetize, betul. itu kan ternyata ada syaratnya kan ya. Ya. Ada syaratnya. Jadi monetisasi itu syaratnya kan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh iya benar. Nah, kalau 1000 subscriber bisa lah kita capai kan. Tapi untuk 4000 jam tayang itu ternyata lumayan lama. Iya. Cuman harus memutar otak kreativitas ya. Jadi kita kan baca-baca juga tipsnya apa sih? Ternyata dari quantity video kita harus banyak kan. Jadi awal-awalnya iFood itu videonya sedikit nih. Jadi kan awalnya Mas Dias dan Mas Yudis itu bergabung sebagai tim. Mas Dias dan Mas Yudis sebagai kontributor, ya kan? Kontributor untuk preview awalnya kan. Enggak itu aku doang. Nah. Oh, tapi Mas Yudis sering kirim apa Mas Yudis? Oh, Video dia motivasi ya? advisor, dia advisor. Ah, iya Cuma benar. diteguhnya lah. Dia Jadi sering nanya tuh, no, kira-kira subscriber udah berapa nih? Udah naik belum progresnya? Jadi kayak memantau kan? Dia monitoring ya. Monitoring. Ya dia monitor banget memang dan dia memang kayak support sih. Ini YouTube teman-temannya begini, dia juga suka cerita ini YouTube-nya udah begini gitu. Jadi memang itulah kekuatan tim gitu. Sini Mas Yudis juga nonton nih di kantor kita nggak sebut nama ya. Di kantor kita itu selain kita ada juga teman-teman yang lain buat YouTube dengan genre yang beda-beda ya. Ada juga hampir mirip. Iya. Nyanyi. Nggak boleh. Ya udah promo deh. Udah bantu promo YouTube dia terus. Ada yang anime juga kan teman-teman kita. Yang cuma kamu itu. Terus menuju 4.000-nya Menuju 4.000-nya dari quantity tadi kita teruskan. Kalau nggak salah itu 2 video kita minimalkan 2 video itu per minggu. Meningkat terus, tontonan meningkat juga waktu itu. Dan alhamdulillahnya ada satu video kita, ada beberapa sih video kita yang booming, nge-boom. Ya, kalau di YouTube kan efek paralel dari YouTuber lain kayak gitu-gitu kan. Jadilah kalau semua 1000 subscriber dapat, 4000 jam tayang juga dapat waktu itu di bulan Juli. Nah itu kita perdananya tayang icip-icip itu tanggal 1. Pas juga Juli ya. 1 Juli. yang konsep icip-icip ya. Berarti ulang tahun icip-icip tanggal 1 Juli. Ini udah persis 6 bulan berarti ya. Udah Lebih 6 bulan. Jadi setelah monetisasi itu kita argumennya jadi Apa? monetisasi. monetize. Iya, monetisasi. Lah Iya iya, bahasa Indonesia itu. iya kan? Iya bahasa Indonesianya. Monetisasi. 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 Ya gitu lah intinya udah dapat ini ya iklan untuk Iya. Alhamdulillah. Sudah bisa menghasilkan lah ya, gitu. Alhamdulillah. tinggal bagi-bagi. Iya. Produser. Dan pas di tahun baru 2021 ini kita mendapatkan apa? Oh iya, Alhamdulillah sampailah PIN namanya. Nah ini dia nih guys. Buat kalian yang belum tahu, ini Iya. adalah pin Google AdSense. Teng tereng teng teng. Jangan di-zoom, jangan di-zoom. Tapi jangan dibuka ya. Jangan Biar di-zoom. ada PIN-nya. Jangan di-zoom. Lah pertanyaannya kenapa ada 2 nih ceritanya ya? Ada story juga. Apa YouTube kita ada 2? Amin. Jadi ini berupa pin kode angka gitu guys, gitu ya. Oh tadi ada 5 digit ya? Kita intip dulu. Nah ini gunanya adalah untuk 6 digit. narik duitnya ya. Ya untuk verifikasi. Verifikasi channel kita. Sama kayak pin ATM gitu lah ya kali ya. Nah silakan Silakan lanjut. ceritanya nih dapat ini nih, dapat si pin. Jadi kita langsung bahas ini deh. Iya, langsung Ya. bahas ini. Udah di depan ini. Jadi awalnya kita udah kayak apa namanya pengajuan
dapat Nah, sebentar, kerjasama. kan sebentar aku potong. Kan tadi kan udah monetize tuh. Hmm. Setelah monetize apakah langsung kita pengajuan bisa ya? Ada syaratnya juga. Jadi Oh. kalau nggak salah syarat berapa ya? $10 atau $12 gitu. Oh nggak, maksudnya pengajuan ininya no, pengajuan PIN. Iya, pengajuan PIN. Oh gitu. Ada syaratnya juga. Oh, ketika angka monetasnya udah sampai $10 ya? Oh, gitu. Baru Oke. mengajukan ke pihak YouTube-nya. Iya. Iya. Jadi Berarti- baru muncul ininya. Berarti kita itu kan starting monetize itu sekitaran Juli ya, Juli. pertengahan. Nah, dari Juli pertengahan sampai biar dapat $10 itu kemarin berapa? Kita Bulan. jalan sebulan lah. Oh, jalan sebulan. Harusnya kalau grafiknya Cepat. lebih tinggi lagi ya, itu bisa lebih cepat sih maksudnya. Ya tergantung penonton ya. Semoga makin tinggi lagi ya. Penonton! Ayo nonton lah. Dan sudah lanjut. Akhirnya kirim ke YouTube. Dikirim ini kan pengajuan. Jadi kita dikirimin PIN. Di situ kan informasinya. Kalau di informasi itu sebulan udah nyampe. Ternyata berjalan waktu 3 bulan belum sampai juga. Nah, Padahal sebelumnya ini dikirim dari YouTube mana? YouTube Indonesia apa YouTube? pusatnya kalau dari lihat kertasnya ini Sweden. Oh, Sweden. Ada 2 ya. Yang pertama dari Sweden, Swedia ya kalau Sweden. Benar nggak sih? Iya, harusnya sih. Yang kedua ini udah usulan kedua ya, pengajuan Oh. PIN yang kedua. Ini dari Malaysia sih. Sama Dikirimnya. nggak sih isinya? Isinya sama PIN-nya. Oh, sama ya. PIN yang sama tapi emang apa namanya pengirimnya ya Oh, berbeda. iya, sama guys. Mungkin karena itu ya dia nggak nyampe, akhirnya yang Malaysia juga kirim kali ya. Iya, kita ajuin lagi sih Pak. Oh, jadi kita Kita kayak- ajuin. Karena di 4 bulan kalau kita nggak masukkan verifikasi PIN itu iklannya dihilangin lagi sama si YouTube. Oh gitu. Dari AdSense-nya. Setelah 4 bulan. 4 bulan. Kalau nggak ngajuin. Kalau kita aktifin. nggak verifikasi PIN, Oh. padahal PIN kita belum sampai kan. Jadi tips untuk teman-teman semua yang udah ada pengajuan PIN tapi belum sampai, kita kemarin itu langsung cek di pos gitu. Oh, Pos Indonesia. Kalian bisa langsung ke sana ya. Kita bisa apa? Tinjau di tingkat kecamatan dulu. Langsung ke kota kalau misalkan nggak ada kecamatan terus Maksudnya kota. pos tingkat kecamatan kan? Iya. Itu tanya ya di posnya gitu ya, datang ya. Jadi kita dikirim ini dari pihak YouTube. Kadang ya karena dia cuma satu lembar ini ya, satu kayak amplop aja. Dan dia emang dikirim dari luar negeri sih masalahnya. Memang sih pengalaman udah kalau dari Tapi kita belajar. nggak ada informasi email yang bisa di tracking gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh. Dan katanya sih masalahnya kenapa bisa lama karena di pos itu sendiri dia ketumpuk gitu. Kesulit lah ya. Sedih amat ya. Makanya Tipis guys. Iya, cuma motor doang sih. Satu lembar aja. Ya, alhamdulillah lah, pinnya udah datang. Alhamdulillah di November sih kita bisa verifikasi pakai PIN. November 2020. Mepet banget ya 4 bulan. Udah. Iya. Makanya kita udah was-was kemarin. Kalau nggak verifikasi kembali nol lagi tuh. Kalau kembali nol kayaknya enggak, tapi Iya. cuman nggak ada iklannya lagi. Dan kita ulang lagi kan pengajuan iklan. Oh my Pengajuan god. iklannya ulang lagi. Iya, untuk nunggu verifikasi dulu kan. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah kita nggak sampai ke sana, jadi pengalaman nggak tahu juga kalau misalkan sempat diberhentiin, kita nggak tahu juga sih. Apa ulang lagi dari 1000 jam tayang 4000 juga nggak tahu. Iya, nggak tahu. Iya iya iya. Tapi seru banget sih kita bisa Nah. mencapai 4.000 jam tayang itu juga lumayan sih. Kita juga Iya, nggak iya. expect secepat itu sih. Iya. Kan ya. Itu kalau buat orang yang nggak kenal mau lihat videonya orang itu apalagi bukan artis itu kalau nggak menarik banget itu juga Susah. nggak bakal mau kita nonton ya biasanya gitu ya. Berarti kita menarik dong. Jadi kalau Nggak ya, maksudnya alhamdulillah kita punya support system yang baik. Iya iya iya. Yang saling menguatkan di saat kita ada yang lemah gitu lah. 3K ya? 3K. Tiga ya. Oke. Terus ini plan kita gimana nih ke depannya nih? Jadi untuk teman-teman semua, ya belum lagi. Jadi untuk teman-teman semua, kita ada beberapa segmen baru, ya kan? Lagi nyiapin. Ya memang kita lagi coba-coba juga ya. Karena balik lagi kalau di YouTube itu kan akan ada perubahan-perubahan terus. Jadi penonton itu sukanya konsep yang mana, Iya. video yang mana harus berubah. Kalau kita cuma stuck di satu konsep, kayaknya agak susah ya bertahan di YouTube. Kalah sama ya YouTuber lain gitu. Memang kita harus dinamis. Itu kan harus dinamis.
Harus menambah Sebenarnya bukan konten-konten. kalah, tapi kita yang bikin tren bener. Kita memang lagi merangkak aja nih. Oke, di 2021 berarti nanti saksikan konten baru I Am Food. Yes. Segmen-segmennya ya. iya. Nah, selama prosesnya nih, kan kita lumayan banyak ya video, udah berapa sih? Sekitar berapa nih? 60-an ya? Udah 60-an. Udah 60-an ya? Kan gini kan prosesnya cukup menguras tenaga, waktu, dan segalanya ya. Gimana sih ngedit video I Am Food yang Input. I Am Food? Nah, input. Ini kan kita Edit yang menarik gitu loh, bro. coba nih dari editornya ada 3 sekarang. Ya, Ada 1 editor utama. Kan ibu produsernya juga ikut edit. Ada 4 ya, yang Iya. 1 nggak mau ya ngedit ya, nggak mau kotor tangannya ya. Udah pensiun. Supportnya di yang sisi lain gitu kan. Oke, dari yang mana dulu? Yang suka ngedit awal dulu? Yang awal-awal ya. Awal dulu. Kita awalnya itu ngedit masih pakai software biasa ya. Sekarang udah software luar biasa. Nggak boleh sebut merek ya. Kalau sebut merek ada hitungannya ya. Iya, gitu. Makanya Jadi awal-awal kita masih pakai software sederhana ya, yang masih ya, gratisan lah ya. Itu sebut gratisan juga sih. Ya jadi masih sederhana, kita ngejarnya kuantitinya aja ya, belum quality awal-awal. Walaupun sekarang masih bertahap, masih banyak belajar juga. Terus 1 orang untuk ngedit itu nggak cukup waktunya mas, ya kan? Kita produksi videonya ada beberapa segmen gitu kan. Nah, dibantulah sama teman-teman yang lain. Nah, datanglah abang kita nih yang jago ngedit-ngedit. Wah, enggak. Apalagi Bang Yusri yang namanya. paling menguras ngedit adalah segmen Segmen ICBC. Gimana, Bang Yusri? Jadi ini adalah datang seseorang pemuda. Enggak, awalnya sih sebenarnya sih kalau aku sendiri sih ya cuma iseng sebenarnya, iseng pengen bantu gitu. Dari timnya input. Awalnya cuma pengen belajar buat bikin video karena emang dulu pengen banget jadi animator. Kira jadi YouTuber. Animator kan istilahnya kayak bikin video-video juga kan segala macam. Jadi terus kita gambar juga dari situ sih sebenarnya. Terus teman-teman juga awalnya sih cuman sebagai komentator. Ini kurang ini. Apanya komentator jebret ini? Bukan. Oh, bukan, ya, bukan. Bukan. Jadi kayak istilahnya misalkan Editannya masih kurang ini. iya, oh, kurang iya. tambah ini coba tambah ini, jadi kayak suka explore buat nyari bahan misalkan seperti itu kan. Terus mau coba lagi nih di aku sendiri tuh belajar sendiri, wah coba dan akhirnya ya sambil coba dapatlah apa Ya awalnya itu kan, jadi coba kayak enak gitu buat video. Jadi memang yang di segmen ini, di video ini kita semua saling berjuang berimbang ya. tidak semua. Jadi guys, awalnya editornya adalah memang si Arno sama Ana. Itu mereka yang terjun langsung. Awalnya pun aku cuma kontributor dan hanya talent ya di sini. Terus akhirnya kelabakan juga kan. Akhirnya nambahlah 1 editor di Yusri ngebantu join. Dan ternyata kelabakan juga. Akhirnya saya Talentnya turun tangan. turun tangan. Jadi talentnya yang salah satu aja ya. Yang satu nggak mau ya. Saya sampai ikut kelas acting, kelas seni gitu Pak. Sebenarnya sih kalau dari kesulitan editing itu adalah feel untuk mendapatkan Iya sih. suatu konten yang menarik gitu ya. Kan momennya beda-beda ya. Beda-beda. Momen yang pasnya di mana ya. Mungkin semua editor itu punya feel masing-masing, atau ada orang yang nonton dulu, wah ini bisa nih masukin bahan. Ada yang wah ini bisa langsung gitu. Ada yang istilahnya tuh nyari bahan-bahan dulu baru ngedit atau Inspirasi sudah dapat gitu ya, ya. jadi kayak inspirasi, dan itu emang menurutku butuh waktu sih gitu sebenarnya. Nah, kalau Iya. misalkan sudah dapat semua itu mungkinan 1-2 hari itu selesai. Jadi udah dapat feelnya tuh. Terus Good job guys. Yang pasti sih kesulitannya adalah kalau aku personally waktu sih Waktu sebenarnya. ya. Karena kita bukan full YouTuber ya guys.
Untuk hari ini udah berapa nih Mas? Apanya? Subscriber kita, subscriber. Dan proudly say ini udah 2,1K. Yeay. Ini beras sekian 6 bulan ya, dari 400-500. Iya, jadi 6 bulan yang lalu sebelum ada video yang viral itu masih sekitar 400-an lah, 400-500-an. Ya. Jadi sekitar 6 bulan naiknya 1.500. 1.500. Walaupun bagi YouTuber lain 2.000 ini kecil, tapi bagi kita Ini sebuah prestasi. kita mengucapkan terima kasih pada seluruh subscriber I Am Food. Yang komen, yang like, Yang subscribe. yang subscribe, yang unsubscribe juga. Subscribe ya, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya kita terima kasih Terima banget. kasih banget. Terima kasih banget buat semuanya yang sudah support kita hingga di titik ini. Tapi yang pasti kalau dari saya sendiri yang editor itu butuh komen sih sebenarnya, komen. Masukan. Masukan. Ya, Betul, masukan, sih. masukan itu penting banget. Yang paling banyak itu ini Mas, durasinya. Ya. Kalau durasi makan tuh memang gimana ya? Antara satu segmen satu ke segmen dua itu nggak bisa terpisahkan. Iya. Iya, kadang kita tag ini Ini bagus. kesinambungannya pas gitu. Pas. Kita mau nggak mau. Memotongnya susah ya. Tapi kita insya Allah akan terus meningkatkan kualitasnya. Ya, kita akan upgrade kok. Demi sahabat-sahabat iFood semua. Sahabat-sahabat makanan Mas. Terus kendala di editor juga alat ya. Alat itu juga kita Device ya? device-nya itu pokoknya apa yang ada kita maksimalkan. Ya Pokoknya kita, seperti itu. benar. Kita ya akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita juga. Iya. Kan dari dalam ada kesulitan. Oh, berbicara di depan kamera itu tidak segampang itu guys. Gampang gitu ya. Kalian merasakan kan sekarang gimana Iya. canggungnya, gimana harus mengatur tiktokannya. TikTok. Jadi teman-teman semua, kita ini kan yang sering tampil cuma berdua. Ini kita dari yang berlima ya. Ternyata kita yang sering di belakang layar itu ngelihatnya kayak gampang ya kan. Ternyata udah di depan kamera baru kerasa susah ternyata. Gimana membantu teman kalau temannya nggak aktif pasti gitu. Gitu. Ya itulah apa fungsinya editor, kadang ngasih waktu. Waktu. Timekeeper juga ya. Dan kita unscript loh, tanpa script loh. Yes. Spontaneous saja. Terus ada kesulitan nggak dari sisi lain gitu? Memang di waktu ya, karena kita nggak full di YouTube gitu. Jadi selain di YouTube kita juga ada kerjaan utama kan. Kalau saya full di sholat juga biasanya. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada channel lain kan? Nggak ada. Kayaknya ada deh. Ada nanti kita kembangkan. Iya. Tunggu 2021. Terus ada yang nanya juga Mas Dias, di Icip-Icip itu kan ada duo tester, ya kan? Sebenarnya duo tester itu di-expose buat talentnya ya. Konsep kita kan UMKM. Nah, gimana tuh maksudnya UMKM nih? Jadi benar. Masih icip-icip aja, benar kan? banget itu. Tadi udah diingatkan ya. Memang di era ini, era yang susah ini, apalagi kita kemarin pandemi membuat Indonesia mau resesi ya. Jadilah resesi. Pertama. Jadi kita harus membantu UMKM. Salah satu membantunya yaitu ikut memperkenalkan produk-produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri ya. Produk Indonesia. Jadi kita bisa berkontribusi dengan memperkenalkan penjual makanan, minuman ya. Brand-brand yang baru muncul. Setali tiga uang lah kita akhirnya kita angkat UMKM di video kita. Dan senangnya lagi ini dapat feedback dari teman-teman dari yang ini nih si UMKM itu. Iya, gitu. betul. Itu ada kepuasan tersendiri Yes. gitu loh ketika kita publish produk mereka. Ada batin yang tersirami gitu ya. Jadi dan memang nggak tahu ya, ini aku personally emang ingin di YouTube ini ingin menjadi sebuah manfaat gitu, maksudnya manfaat untuk sesama. Jadi kita punya nantinya punya legacy yang Asik. kita kasih untuk ke orang-orang semua. Nggak salah jadi talent. Walaupun kita masih belum bisa ninggalin konten-konten yang lain ya, Iya. yang viral, yang menarik kayak gitu. Kita bakal ada ini ya kayak banser gitu ya. Apa? Banser gitu kayak orang-orang yang kalau ada mungkin teman-teman punya video segala macam itu bisa jadi kayak apa ya
tim kreatif kita juga kalau jadi Oh, oke. Kayak kontributor kontributor kita juga gitu. Itu juga bisa tuh kita Kasih saran kira-kira kontennya apa lagi nih iya. buat di review. Gitu ya. Oke, langsung harapan kali ya. ya betul, langsung hope-nya kita di 2021 ini apa gitu ya. Sampai kita 2021 ya. Ya udah 21 kan 2021. 2000 2,1. Iya. Jadi Pas ya? tahun 21 Pas ya, Pak. subscribernya 2,1. Oke. Tapi bukan berarti tahun depan 2,2. Tahun depan 200 semoga 2,2K gitu ya. Insya Allah. 22K atau 220K ya Kak. Insya Allah. Amin. Amin, amin, Oke, amin. apa hope-nya kita? Oke, selanjutnya dari Ibu voice over silakan dulu. Aduh, salah. Harapannya untuk channel ini gimana? Apa ya, sebagai yang sebenarnya kan biasanya yang bikin video ini kan berempat, dan aku tuh lebih sering nggak Crossover ya? iya nggak pernah ada di stay di sini kan. Post production lah ya. Ya semoga apa yang kita bangun tuh kita akan terus membangunnya sampai ini. Maksudnya Amin. tuh apa ya, jangan pernah kuatkan pondasi kita gitu kan. Mas itu ya Mbak. Kuatkan pondasi gitu kan, karena semakin Tulangannya. pondasi biasanya kan angin itu kan bebannya kan apa tuh? makin besar. Makin besar Makin kan. tinggi. Semakin tinggi gedungnya semakin tinggi Tekanan ya. Benar tekanannya. Jadi apa ya, bagaimana kita menanggapi tekanan itu, jangan pernah ada yang di belakang kayak gini, di belakang kayak gini. Apapun yang terjadi, yuk kita komunikasikan bareng-bareng. Iya. Kok nggak sih karma banget? Terus apa Kebetulan ya? satu rumah Pak. Ini mereka ini suami istri guys, yang belum tahu. Terus apalagi ya, semoga kita tetap selalu sekompak ini gitu. Amin. 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 Silaturahminya ya tetap. Iya. Tiga. Terima kasih produser. Dari Bang Yusri, Kalau aku sih ada dua sih. Mau apa, intinya tidak pernah berhenti untuk mencoba hal-hal baru, apapun itu. Makanya itu beda-beda makanannya. Baru lagi gitu. Jadi kayak apa, kita tuh kan kalau misalnya sudah puas itu kan kayak kita stuck berhenti. Oh iya. gitu. Jadi jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Jadi kita kalau misalkan ada ini, ada lagi. Bukan berarti kita pengen perfect, bukan. Tapi kita mencoba untuk melakukan tuh yang baru. Kalau yang kedua, mudah-mudahan alat-alat kita semuanya seperti amin. Upgrade di Divine ya guys. Amin. Tapi makanya tonton terus dan jangan skip iklannya. Karena kalau dari editor tuh istilah kata senjatanya itu kan ya itu ya. Di kamera ya. Kamera. Tuh. Mudah-mudahan lah. Bu, tolong di Kita catat ya. Ya, tapi pelan-pelan, tidak buru-buru, yang ada dulu dimaksimalkan. Menurut aku sih yang sudah ada, cuma kita tambahin apa misalkan kayak kamera itu baterai gitu aja Siap. cukup gitu. Oke, Itu aja sih, dari dua itu aja. Bapak Arno, silakan. Siap. Jadi sebelum harapan, saya ingin ini dulu ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman iFood, sahabat iFood di rumah dimanapun berada, bahwa saja sejauh kita bangun iFood ini sampai detik ini kita buat video, kita belum ada dapat apa-apa sebenarnya. Ini jujur-jujur pada teman-teman semua. Jadi kalau dibilang, udah monetisasi, itu udah kaya gitu kan, kita nggak mau nonton lagi videonya gitu, nggak mau subscribe lagi, sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Sampai detik ini kita belum dapat apa-apa, tapi kita senang untuk membuat konten ini, Siap. senang untuk berbagi gitu kan. Jadi Jadi yang balik lagi ke itu tadi ya, niat kita dari awal. Terus harapannya semoga video ini bukan untuk iFood aja, tapi video yang kita share itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa menghibur, bisa dipakai untuk tips trik. Kalau ada resep makanan yang kita share bisa terpakai juga, bermanfaat lah intinya. Ya mungkin itu aja di keputusan kita ya. Kalau untuk duit atau apapun itu
bonus lah kalau Iya, misalnya gimana kita bonus? Setidaknya kita melakukan vibration. Iya, menikmati. Iya, yang penting dinikmati Enjoy the aja, process. enjoy the process. Nanti rezeki nggak akan tertukar. Oke, itu tadi beberapa chit-chat kita tentang ayam food sampai kita harapan-harapan juga kita pakai. Oke, semuanya 3, 2, 1, kami dari